Kisah menyentuh yang akan saya sampaikan ini saya ringkaskan dari postingan seorang penulis bernama Irene Rajiman. Mbah Jum adalah seorang tunanetra yang berprofesi sebagai pedagang tempe di daerah Kasian, Bantul, Yogyakarta. Setiap pagi beliau dibonceng cucunya ke pasar untuk berjualan tempe. Sesampainya di pasar, tempe segera digelar. Sambil menunggu pembeli datang, di saat pedagang lain sibuk menghitung uang dan mengerumpi dengan sesama, Mbah Jum selalu bersenandung bersolawat. Cucunya meninggalkan Mbah Jum sebentar karena ia juga bekerja sebagai kuli panggul di pasar itu. 2 jam kemudian, cucunya datang kembali untuk mengantar simbahnya pulang ke rumah. Tidak sampai 2 jam, dagangan tempe Mbah Jum sudah habis ludes. Mbah Jum selalu pulang paling awal dibanding pedagang lainnya. Sebelum pulang, Mbah Jum selalu meminta cucunya menghitung uang hasil dagangannya dulu. Bila cucunya menyebut angka lebih dari Rp50.000, Mbah Jum selalu minta cucunya mampir ke masjid untuk memasukkan uang lebihnya itu ke kotak amal. Saat ditanya, kenapa begitu? Cucunya menjawab, karena kata simbah, modalnya bikin tempe cuma Rp20.000. Harusnya simbah paling banyak dapatnya ya Rp50.000. Kalau sampai lebih berarti itu punyanya Gusti Allah, harus dikembalikan lagi. Lah rumahnya Gusti Allah kan di masjid. Makanya kalau dapat lebih dari Rp50.000, saya diminta simbah memasukkan uang lebihnya ke masjid. Cerita ini tidak selesai sampai di situ. Ternyata Mbah Jum juga seorang tukang pijit bayi. Jadi bila ada anak-anak yang dikeluhkan demam, batuk, pilek, rewel, kejang, diare, muntah-muntah, dan lain-lain, biasanya orang tua mereka akan langsung mengantarkan ke rumahnya. Bahkan bukan hanya untuk pijat bayi dan anak-anak. Mbah Jum juga biasa membantu orang dewasa yang mengalami keseleo, memar, patah tulang, dan sejenisnya. Mbah Jum tidak pernah memberikan tarif untuk jasanya itu. Padahal beliau bersedia diganggu 24 jam bila ada yang butuh pertolongannya. Bahkan bila ada yang memberikan imbalan untuk jasanya itu, ia selalu memasukkan lagi 100% ke kotak amal masjid. Ya, 100%. Mbah Jum memberi penjelasan tentang kebiasaannya itu dalam bahasa Jawa yang artinya, saya itu sebenarnya nggak pinter mijit. Kalau ada yang sembuh karena saya pijit, itu bukan karena saya, tapi karena Gusti Allah. Jadi, bayarnya bukan sama saya, tapi sama Gusti Allah. Satu hal lagi yang mencengangkan kondisinya yang tunanetra sejak lahir, membuat Mbah Jum tidak bisa membaca dan menulis. Namun, ternyata Mbah Jum hafal 30 juz Al-Quran. Sampai di sini, mari kita tengok diri kita masing-masing, lalu bandingkan dengan Mbah Jum yang hidupnya demikian sederhana. Tunanetra, namun dipenuhi keberkahan. Semoga Allah merahmati beliau. Terima kasih kepada Mbak Irene Rajiman yang telah berbagi kisah luar biasa ini. Mari syukuri, karena hidup adalah anugerah.